Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pelajaran selanjutnya kelas 8 Bahasa Arab Al-Lughatul Arabiyah bersama saya Pak Abdil Muhammad Ibnu Abdillah As-Soleh. Satuan Pendidikan dari MTS Darul Falah kelas 8 semester ganjil kompetensi dasar dan yang kemarin. Tujuannya yaitu setelah mendengarkan pelajaran, peserta didik mampu menjelaskan teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema al-hiwayah yang berhubungan dengan al-jumlah al-fi'liyah dengan disiplin, bekerja sama, rasa ingin tahu dan tanggung jawab. Serta setelah melakukan pengamatan, peserta didik mampu menunjukkan teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema al-hiwayah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-jumlah al-fi'liyah dengan disiplin, bekerja sama, dan rasa ingin tahu, serta tanggung jawab. Nah, ini ada beberapa macam hiwayah. Adik-adik semua, anak-anak semua bisa amati macam-macam hobi di samping atau di bawah ini. Ada yang pertama, kuratul qadam, sepak bola. Ada juga rukubul darajah, naik sepeda, yang seperti sekarang musuhnya naik sepeda. Ada juga at-taswir, motret. Ada juga at-tabakh. Nah, ini usum-usumnya chef ini, masak. Ada qiraah, membaca. Ada juga yang hobinya ar-rasmu, melukis. Ada juga sayyidus samak, mancing. Nah, ini hobinya mancing. Ada lagi quratus salah. Ada subasa, main bola basket. Ada al-khiyatah, menjahit. Ada asibahah, berenang. Nah, anak-anakku semua, kelas 8, hobi kalian termasuk hobi yang mana? Ada di sini atau tidak termasuknya? Nah, ini. Ayu hiwayatin tufadil. Hobi mana yang kamu pilih dari gambar berikut ini? Ini ada gambar yang nomor 1 ini. Tadi, subasa main bola basket. Tahu namanya Pratus. Ada sibahah. Juga ada sayyidus samak. Ini termasuk mana hobi kalian? Catat ya, ini termasuk hiwayah. Ada juga ini nomor 4. Ini tadi, chef. Nah, termasuk hobi kalian. Tabakh ya. Ada lagi sepak bola, kuratul qadam ataupun ar-rasmu. Kalian termasuk yang mana? Lanjut. Hobi mana yang kamu pilih? Apa hobi kalian? Ini bisa kalian catat di buku kalian masing-masing. Hobi mana yang kalian pilih? Nah, hobi itu tidak hanya satu ya, bisa banyak ya. Ini ada yang khiyatah, ada yang rukub darajah, ada yang sibah. Ini ada pertanyaan, ma hiwayatukal mufaddalah? Hobi apa yang kamu pilih? Hiwayati al-mufaddalah as-sibah. Hobi saya lebih memilih hobi berenang. Nah, anak-anak semua ada yang bisa berenang kayak batu, hanya diam saja kayak dada. Hiwayatuhu al-mufaddalah, ma hiwayatu akhika al-mufaddalah? Apa hobi saudara kalian yang dipilih? Hiwayatuhu al-mufaddalah as-sibah. Hobinya yang dipilih ya adalah berenang juga nih. Ma hiwayatu ummuka al-mufaddalah? Apa hobi ibu kalian? Hobinya yaitu berenang juga. Wah, ini ternyata hobinya banyak yang berenang. Di daerah kita berenang itu di kali ya, di sungai. Jumlah fi'liyah di kelas 8 bab ketiga ini kita menerangkan tentang yang namanya jumlah fi'liyah. Di yang kemarin di pertemuan sebelumnya pernah Bapak terangkan jumlah itu dibedakan menjadi berapa? 2. Ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah kemarin pernah Bapak terangkan yaitu sebuah kalimat yang diterangkan yang dimulai dengan isim atau kata benda. Banyak macamnya yang kemarin pernah Bapak terangkan. Jumlah yang kedua yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah sebuah kalimat yang dimulai dengan kata kerja ataupun fi'il. Ada 2 ya. Apa yang pertama? Jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah didahului isim, jumlah fi'liyah didahului fi'il. Jumlah ismiyah didahului kata benda dahulu, dan kalau jumlah fi'liyah didahului oleh kata kerja dahulu. Strukturnya jumlah fi'liyah. Jadi lihat di monitor semua, fi'il plus fa'il. Kalau jumlah ismiyah kemarin itu mubtada plus khobar. Mubtadanya sebagai apa? Sebagai subjek, khobarnya sebagai predikat. Kalau struktur jumlah fi'liyah ini fi'il dan fa'il. Fi'ilnya ini sebagai predikat, fa'ilnya sebagai subjek. Lucu dalam bahasa Indonesia, fa'ilnya di belakang, tetapi dalam bahasa Arab ini ada.
Dan tapi maknanya ketika diartikan antara jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah sama saja. Yang pertama fi'il kata kerja fa'il subjek. Dua fi'il kata kerja plus fa'il plus maf'ul bih ataupun objek. Fi'il adalah kata kerja yang berkedudukan sebagai predikat. Yang tadi sudah Bapak terangkan. Fa'il adalah kata yang berada setelah fi'il baik berupa isim dhahir maupun isim dhamir yang berkedudukan sebagai subjek. Jadi tempatnya berada setelah fi'il. Ini sebuah kalimat yang mana kalimat tersebut didahului oleh fi'il ataupun kata kerja, maka pasti itu namanya jumlah ya. Pelakunya di belakang. Yang terakhir, maf'ul bih adalah kata yang berada setelah fi'il dan fa'il yang berkedudukan sebagai objek. Maf'ul bih itu sasaran, itu objek. Nah, berarti jumlah fi'liyah ada maf'ul bihnya ada ataupun tidak apa-apa. Lihat-lihat tergantung pada fi'ilnya nanti. Fi'ilnya termasuk fi'il yang membutuhkan objek ataupun fi'il yang tidak membutuhkan objek. Kalau di susunan jumlah isimnya kemarin sama, bisa butuh objek ataupun tidak. Benar ya? Jadi jumlah fi'liyah sebuah kalimat yang dimulai dengan apa? Kata kerja ataupun fi'il. Lanjut. Pembagian fi'il berdasarkan kebutuhan objeknya, tadi yang seperti Bapak bilang. Nah, ada fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim itu adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Jadi ada kata kerja yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Nah, ada juga fi'il muta'addi, adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau membutuhkan maf'ul bih. Jadi contoh yang pertama yang namanya fi'il lazim itu contohnya kayak dalam bahasa Indonesia menangis. Budi menangis. Nanti menangis itu tidak membutuhkan objek. Maka kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il lazim. Kalau fi'il muta'addi itu berarti fi'il yang membutuhkan objek. Adi makan. Makan apa? Makan roti. Berarti itu membutuhkan objek. Agung memukul. Memukul apa? Memukul anjing. Maka membutuhkan objek yaitu berupa anjing. Jadi fi'il ada dua, lazim ataupun fi'il muta'addi dilihat dari segi kebutuhan objeknya. Kalau tidak membutuhkan objek, namanya fi'il lazim. Kalau membutuhkan objek, namanya fi'il muta'addi. Saya ulangi, dilihat dari segi membutuhkan objek dan tidaknya, fi'il dibedakan menjadi dua. Yang pertama namanya fi'il lazim, yaitu kata yang kerja yang tidak membutuhkan objek. Kalau fi'il muta'addi, kata kerja yang membutuhkan objek. Lanjut. Ketentuan jumlah fi'liyah. Yang pertama, fi'il dan fa'il harus ada kesesuaian dari sisi jenis mudzakkar dan muannas, sama dengan jumlah ismiyah. Kalau fi'ilnya mudzakkar, kalau fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya juga harus mudzakkar. Kalau fa'ilnya muannas, berarti fi'ilnya juga harus muannas. Ya, ini nomor satu. Nah, tidak begitu jelas ya. Nah, nomor dua ya. Yuhibbu waladi al-qira'ata. Nah, ini ada anak suka membaca. Ada anak laki-laki, anak laki-lakiku ini suka membaca. Nah, berarti ini ya yuhibbu, ini yuhibbu ya. Yuhibbu ini sebagai fi'il, waladi ini sebagai fa'il, al-qira'ata ini sebagai maf'ul bih. Jadi kalau ini waladi itu mudzakkar, tidak ada tak marbuto, tidak ada yang menunjukkan ini muannas, maka ini ya yuhibbu. Nah, beda lagi nomor 3. Ini ta'allamat Fatimatu as-sibahata min walidayha. Fatimah belajar berenang dari orang tuanya. Fatimah itu termasuk mudzakkar apa muannas? Nah, Fatimah ini termasuk muannas. Maka karena muannas ini ya fi'ilnya di depannya ini juga harus sesuai, yaitu muannas. Ta'allamat belajar. Tadi kalau nomor 2 yuhibbu mudzakkar. Karena ini juga fa'ilnya mudzakkar. Nomor 2, fi'il tetap dalam keadaan bentuk mufrad tunggal meskipun fa'ilnya berbentuk musanna ataupun jamak. Di jumlah fi'liyah ini ketika fa'ilnya baik berupa itu musanna ataupun jamak, maka fi'ilnya harus tetap berbentuk mufrad. Jadi tapi lihat-lihat termasuk mudzakkar ataupun muannas. Contoh ini. Contoh nomor 1 ini dakhala at-thalibu al-fasla. At-thalibu artinya murid ada satu, maka dakhala sama-sama satunya dan sama-sama mudzakkar. Nomor 2 beda lagi. Dakhala at-thalibani al-fasla. Dakhala sama-sama ini sama-sama satu.
Ini at-thalibu yang depan, yang tadi itu satu orang, at-thalibani dua orang. Nah, berarti apa intinya? Intinya fi'il atau jumlah fi'liyah di depan, fi'ilnya di depan itu harus selalu mufrad. Hanya memandang siapa pelakunya, mudzakkar ataupun muannas. Kalau mudzakkar berarti ya fi'ilnya harus mudzakkar mufrad, kalau muannas berarti ya harus muannas mufrad. Betul nggih? 3. I'rab fa'il adalah rafa dengan ditandai harakat dhammah jika isim mufrad dan jamak taksir. Jadi untuk ini dakhala at-talibu. Ini nomor 4 ini ijtama'a at-talamidu. Nah, ini dzu nih. At-talamidu jamak taksir nggih. Nah, berarti ini tandanya dhammah. Nah, rafa. Tambahan alif dan nun jika ini saniyah atau musanna. Ini talibani aslinya at-talibun. At-talibu menjadi at-talibani. Tambahnya alif sama nun ani. Tambahnya wawu dan nun. Nah, jika isim jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mana jamak mudzakkar salim di sini contohnya? Tidak disebutkan, tapi ini bisa diganti ini. Ijtama'a ya itu. Ijtama'a at-tilmiduna juga boleh juga sih. Ataupun al-mudarrisuna juga boleh. Ijtama'a al-mudarrisuna tambahnya wawu dan nun. Itu berarti menunjukkan rafa. Fa'il harus selalu rafa. Kalau banyak, tambahnya diantaranya wawu dan nun ketika itu jamak mudzakkar salim. Nomor 4, tambahnya alif ta jika ini isim jamak muannas salim. Jamak muannas salim tambahnya alif panjang sama ta. Di sini contohnya belum ada ya. Coba ini nomor 4 ini saya ganti contohnya menjadi ijtama'at at-tilmidatu. Nah, ijtama'at at-tilmidatu. Ini at-talamid itu jamak mudzakkar, kalau jamak muannasnya at-tilmidatu tambahnya alif dan ta. Ijtama'a yang tadi mudzakkar menjadi muannas menjadi ijtama'at. Jadi harus selalu mufrad. Hanya memandang mana mudzakkar dan mana muannas. Oke. Jadi kalau saya ulangi lagi yang di depan, sedikit pengulangan jumlah fi'liyah itu berarti fi'ilnya berada di depan, fa'ilnya berada di belakang, jatuh setelah fi'il. Jumlah fi'liyah, fi'il dipandang dari membutuhkan objeknya dibedakan menjadi dua, yaitu fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim itu apa? Ya, fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek, kalau fi'il muta'addi fi'il yang membutuhkan objek. Yang kedua, ketentuan selanjutnya yaitu fi'il dan fa'il harus sesuai dalam mudzakkar dan muannasnya. Kalau fa'ilnya mudzakkar, fi'ilnya harus mudzakkar pula. Kalau fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya juga harus muannas pula. Yang kedua, fi'ilnya harus tetap selalu mufrad walaupun fa'ilnya itu jamak, baik jamak mudzakkar salim ataupun jamak muannas salim. Maka fi'ilnya harus tetap selalu mufrad, melihat itu mudzakkar ataupun muannasnya. Jenis fa'il dan jumlah fi'liyah. Ini bisa dicek ya, ini sebagai contoh jumlah fi'liyah. Contohnya yata'allamu nomor 1 ya. Cek yata'allamu at-thalibu bi jiddin wa nasyatin. Yata'allamu artinya fa'il berupa isim mufrad dan mudzakkar. Ini at-thalibu ini fa'il, maka fi'ilnya juga harus mufrad mudzakkar yata'allamu. Beda dengan bawahnya. Tata'allamu at-thalibatu bi jiddin wa nasyatin. Fa'il berupa isim mufrad dan muannas. Jadi ini at-thalibatu sama at-thalibu beda nggih. At-thalibu ini mudzakkar, at-thalibatu muannas. Bedanya at-thalibu itu tidak ada tak marbutohnya sebagai kelihatan dan tidaknya. At-thalibatu itu muannas. Kalau mudzakkar fi'ilnya yata'allamu, kalau muannas fi'ilnya fi'il mudhari'nya tata'allamu. Jelas beda ya? Bawahnya pula yata'allamu at-thalibani bi jiddin wa nasyatin. At-thalibani ini dua orang laki-laki siswa. Mudzakkar nggih. Fa'il berupa isim tsaniyah atau mudzakkar. Nah ini fi'ilnya tetap mufrad mudzakkar. Bawahnya at-thalibatani, siswi dua, tata'allamu. Tata'allamu. Kalau tadi yang mudzakkar ya ta'allamu, kalau muannas tata'allamu didahului oleh ta sebagai tanda muannas. Ini bawahnya lagi, ya ta'allamu at-tullabu bi jiddin wa nasyatin. Fa'il berupa isim jamak mudzakkar salim. At-tullabu. Ini bukan jamak mudzakkar salim ya, ini namanya jamak taksir. Jamak taksir mudzakkar. Jadi ini jamak taksir yang mudzakkar cirinya dengan diberi dhammah. Nah, kalau muannas at-thalibatu ini jamak muannas salim, ini fi'ilnya tadi at-tullabu tadi ini fi'ilnya tetap mufrad mudzakkar, kalau at-thalibatu ini fi'ilnya menjadi mufrad muannas. Intinya dari semua contoh di sini adalah siapapun pelakunya
Kalau pelakunya fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya juga harus mudzakkar. Kalau fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya juga harus mu'annas. Berbeda kalau ini pelakunya jamak. Kalau pelakunya jamak atau fa'ilnya jamak, maka fi'ilnya harus tetap selalu mufrad. Nah, melihat itu termasuk mudzakkar ataupun mu'annas. Begitu juga yang mu'annas, lihat-lihat situasi itu termasuk mudzakkar atau mu'annas. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat dan barokah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.